Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1659 Istana Es Kunlun. Bayer Qin belum pernah melihat sosok putranya sebelumnya, tetapi ketika dia melihat Thomas Qin untuk pertama kalinya, dia benar-benar yakin jika orang ini adalah putra kandungnya sendiri, dan penilaiannya itu tidak mungkin salah. Raut dan tatapan kedua matanya sangat mirip dengan Priska Xiao. Dan perasaan yang tak terlihat antara ayah dan anak bahkan lebih meyakinkan Bayer Qin. Dia adalah putranya. Sosok Thomas Qin hampir sama seperti ketika dia masih muda, sorot mata, kesan dingin yang dia pancarkan, dan keacuhannya pun sama persis dengannya, seperti keluar dari cetakan yang sama. Hati Thomas Qin juga sempat tergerak. Awalnya dia mengira jika dirinya akan biasa saja saat bertemu dengannya, tetapi ketika dia melihat sosok Bayer Qin yang berapi-api, hatinya penuh dengan keraguan. Ayah. Sosok seperti pegunungan yang menjulang tinggi itu tampaknya merupakan gunung yang tidak dapat diatasi olehnya. Di mata Bayer Qin terlihat ada kenyamanan, kesepian, ketegangan, dan kebahagiaan. Di antara dunia ini, hanya ada dua orang yang bisa membuat dirinya bisa begitu terharu. Yang satu pertama adalah Priska Xiao, dan yang kedua adalah anak yang selalu dirindukannya sepanjang waktu, yang bahkan belum pernah dilihatnya. Ketika dirinya terjebak di penjara kota Qinceng, dia sudah mengetahui fakta jika Priska Xiao sedang hamil. Tetapi untuk memungkinkan putranya tumbuh dengan ketenangan pikiran, dia memberikan putranya kepada orang lain, sehingga dia bisa sendiri dan tidak perlu khawatir akan masa depannya. Tidak ada yang peduli dengan anak-anak mereka, tidak ada yang lebih suka tinggal di tempat gelap ini selama 20 tahun. Thomas Qin tidak tahu masa lalu seperti apa yang dimiliki ayahnya, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki kekaguman yang dalam kepada sosok ayah yang baru pertama kali dia temui. Sosok punggung yang kesepian itu tidak terlihat oleh Thomas Qin, tetapi sekarang, mereka berdua saling berhadapan. Di mata ayahnya, dia telah membaca semua perubahan hidup. Pria ini membawa dirinya ke dalam lubang penindasan yang tidak bisa dibayangkannya sama sekali. Tidak hanya identitas ayahnya saja, Thomas Qin mengetahui jika ayahnya sangat kuat dan dia bukanlah iawan baginya. Ini adalah liontin giok yang dia berikan padaku. Sepertinya meskipun kamu tidak memakai liontin giok, kamu seharusnya sudah tahu siapa aku. Tidak ada kata-kata terdengar setelah itu, semuanya diam. Aku senang kamu bisa datang melihatku. Celetukan tiba-tiba terdengar. Bayer Qin menatap Thomas Qin lekat. Bolehkah aku membawamu keluar dari sini? Thomas Qin menyeletuk, mengerutkan keningnya. Keadaan di sini sangat menyedihkan. Bayer Qin tersenyum. Aku tidak ingin pergi dari sini. Kenapa? Thomas Qin tercengang dengan jawaban yang dia dengar. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun, kata Bayer Qin. Thomas Qin mengerutkan keningnya. Sedikit tidak mengerti akan maksud dari perkataannya, jadi dia tidak tahu apa maksud yang tersirat dari perkataan ayahnya itu. Kamu bisa datang ke sini, itu artinya kamu telah membuatnya terkesan. Siapa dia? Thomas Qin tidak tahu, apakah itu ibunya? Apa yang bisa membuatnya terkesan padaku? Thomas Qin tertawa mengejek. Ambil liontin giok ini, pergilah ke kuil gerbang praktisi di kota Xizang, dan temukan seorang biarawan di sana. Nama dharmanya adalah Dakini, dan namanya sendiri adalah naga langit terkuat. Dia akan memberimu dua hal itu, jangan sampai kamu berikan kepada siapapun. Dakini memberikannya kepadamu, maka itu menjadi milikmu. Gunakan hidupmu untuk melindunginya, karena hal seperti itu tidak hanya terkait dengan takdir negara Huaxia, tapi juga takdir seluruh dunia. Bayer Qin berkata dengan tegas. Jadi, kamu rela terjebak di sini untuk melindungi hal semacam itu. Meskipun Thomas Qin tidak tahu apa yang ingin ayahnya berikan untuk dirinya,
dan apakah itu benar-benar penting untuk dilindungi? Apa ini tentang seluruh negara Huaxia, dan bahkan seluruh dunia? Thomaskin tidak tahu jawaban tepatnya, tapi hal ini membuat jiwa penasarannya seakan terkoyak. Anggap saja iya, tapi juga bukan. Yang harus kamu ingat adalah, kamu adalah keturunan negara Huaxia. Entah apa yang kamu lakukan, kamu tidak boleh mengkhianati negara Huaxia. Perkataan Bayerkin terdengar sangat serius. 20 tahun, apa ini semua adalah apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Terdengar nada cibiran dari perkataan yang dilontarkan Thomaskin. Maafkan aku sangat berhutang budi padamu dan juga ibumu. Bayerkin menghela nafas panjang. Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan lagi? Thomaskin bertanya. Liontin giok di tanganmu adalah kunci untuk membuka istana es Kunlun, dan yang kedua adalah menemukan benda itu di Gunung Kunlun. Bab 1660 Siapa yang mampu melawan kejahatan timur? Istana es Kunlun. Alis Thomaskin berkerut dan wajahnya terlihat bingung. Apa sebenarnya yang ada di Gunung Kunlun? Di mana letak istana es Kunlun? Belum lama ini, orang-orang dari tahta suci di Vatikan juga datang ke Gunung Kunlun. Mungkinkah mereka juga mencari istana es Kunlun? Thomaskin memandang Bayerkin lekat. Mereka ternyata juga datang. Tidak disangka, sepertinya mereka telah melupakan pelajaran yang diberikan kepada mereka tahun itu. Bagaimana mereka bisa datang semau mereka? Bayerkin berkata dengan dingin. Istana es Kunlun, di celah lembah besar 13 km di bawah lereng utara Gunung Kunlun. Aku pernah berkunjung sekali tapi tidak bisa masuk karena butuh 2 liontin giok untuk bisa masuk ke sana. Tatapan kedua, mata Bayerkin sedikit kabur, dan dia bergumam. Kalau tidak melenceng dari dugaanku, pasti ada orang yang memegang liontin giok dan menginjakkan kaki di Gunung Kunlun lagi. Aku ingin tahu, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Thomaskin sudah dibuat sangat penasaran, tetapi Bayerkin sepertinya tidak mau mengungkapkan terlalu banyak hal kepadanya saat ini. Ketika kamu pergi ke kuil gerbang praktisi di kota Xizang untuk mendapatkan 2 hal itu, Dakini akan memberi taumu. Kata Bayerkin. Kuharap kamu tidak berbohong padaku. Thomaskin merasa tidak berdaya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, bagaimanapun dia pergi ke kuil gerbang praktisi kota Xizang untuk melakukan perjalanan yang bahkan tidak dia ketahui tujuannya. Ini adalah sebuah misi, dan ini juga merupakan tanggung jawab keluarga Qin yang tidak bisa disangkal. Mata Bayerkin seakan terbakar, menatap lekat Thomaskin. Sepertinya ada 1000 kata di hatinya untuk diberitahukan kepadanya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku akan pergi, kamu juga jaga dirimu sendiri di sini. Thomaskin berkata singkat. Tunggu dulu. Perkataan Bayerkin menghentikan langkah Thomaskin. Hati-hati. Thomaskin sedikit terguncang setelah mendengar perkataannya. Dia hanya mengangguk, dan terus melangkahkan kakinya berjalan ke depan. Saat itulah, akhirnya dia merasakan kepedulian ayahnya terhadapnya. Meski hanya ada 2 kata pendek, namun mengandung kasih sayang yang begitu dalam. Mungkin dia tidak pandai berkata-kata, tapi 1 kalimat saja sudah cukup baginya. Dia bisa melihat jika kesalahan Bayerkin untuknya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Thomaskin, tapi semakin dia bersikap seperti itu, malah semakin membuat Thomaskin bingung dan penasaran. Ayah dan ibunya masih berada di dunia ini, tapi tidak sebahagia dia dulu. Tapi mungkin itu temperamen sebenarnya dari Thomaskin pada saat itu. Namun orang tuanya masih hidup merupakan anugerah dari Tuhan, meskipun dia tidak mau mengakuinya di dalam hatinya, tapi bagaimanapun juga dia tidak bisa menyangkalnya. Bayerkin tidak pernah berbicara dengannya tentang hubungan antara ayah dan anak, tetapi ada perhatian dan harapan yang tersirat. Bagi Bayerkin, Thomaskin adalah warisannya dan kebahagiaan terbesar di hatinya. Thomaskin sudah pergi, tetapi hatinya sudah tidak sekosong sebelumnya. Dia tidak ingin melihat ayahnya terperangkap di bawah tanah,
Tidak melihat matahari selama 20 tahun, tetapi apa yang dia sembunyikan rapat-rapat dalam hatinya juga tidak diketahui olehnya. Thomaskin merasa jika ayahnya sedang mencoba untuk meletakkan beban dan tanggung jawab ini pada dirinya sendiri secara diam-diam. Tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipahami, tidak bisa dihindari, dan membuat orang semakin merasa tertekan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.